Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas lanjutan dari bab turunan fungsi trigonometri. Ini merupakan video part 2 dari video sebelumnya. Oke, untuk part 2 ini kita akan membahas tentang aturan rantai. Jadi sebelumnya kita sudah membahas review untuk turunan aljabar, kemudian kita sudah mengenal rumus-rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Oke, sekarang kita masuk ke aturan rantai yang pertama. Jadi di sini ada rumus aturan rantai, ini sama seperti waktu aljabar. Jika Hx sama dengan Fx pangkat N, berlaku H aksen X atau turunan dari H-nya itu adalah N itu dari pangkat yang ini ya ke depan, berarti N dikali Fx pangkatnya berkurang 1 ya, N-1. Nah, tapi jangan lupa kita kalikan dengan turunan dari Fx-nya. Jadi dikali dengan F aksen X-nya. Oke, kita ke contoh ya di sini ya biar lebih paham. Di sini tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan sin kuadrat X. Nah, untuk soal yang pertama ini, sin kuadrat X, kalau misalnya kita mau pakai cara U kali V itu juga boleh ya. Jadi di sini bisa kita tulis dulu. Oke, jadi kalau misalnya kita punya Fx sama dengan sin kuadrat X, ini kita boleh tulis sin X kali sin X ya. Oke, ini ibaratnya cara pertama ya, kalau misalnya kita nggak pakai aturan rantai. Jadi kalau misalnya kita pakai sin X kali sin X, berarti ini sebagai U dan V-nya. Jadi ini U-nya, ini V-nya, otomatis berarti U aksennya itu cos X, V aksennya juga cos X ya. Nah, di sini berarti kalau misalnya kita mau mencari turunan pertama dari Fx atau F aksen X, berarti kan rumusnya itu U aksen V ditambah UV aksen. Oke, berarti jadinya U aksennya tadi cos X kali V-nya itu berarti sin X, ini karena sama ya, ditambah U-nya sin X lagi dikali V aksennya itu cos X lagi. Oke, ini jadinya sama kan ya, sin X cos X, sin X cos X, jadinya 2 sin X cos X. Ini kalau kita pakai cara U kali V ya. Nah, tapi ini hati-hati ya. Ini ada beberapa kesalahan ya. Jadi kalau misalnya kita punya sin kuadrat X, ini kesalahannya ya. Itu turunannya bukan berarti langsung jadi cos kuadrat X. Ini salah ya. Jadi nggak bisa langsung sin kuadrat X berarti cos kuadrat X, nggak bisa, kecuali kalau sin X aja itu baru turunannya cos X. Jadi hati-hati ya, kalau udah ada pangkatnya kita harus menggunakan U kali V atau menggunakan aturan rantai. Oke, sekarang kita ke cara yang aturan rantai ya, nanti terserah lebih suka cara yang mana. Oke, jadi kalau misalnya aturan rantai berarti kan yang jadi Fx-nya itu adalah sin X. Jadi di sini bisa kita tulis Fx sama dengan sin X. Kan kalau pangkatnya bisa ditulis kayak gini ya, pangkat 2 sama aja ya. Jadi ibaratnya N-nya itu 2. Nah, berarti berdasarkan rumus aturan rantai, ini F aksen X-nya sama dengan 2-nya ke depan. Kemudian kita tulis lagi sin X. Karena di sini Fx ya, di sininya Fx. Kemudian pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1. Dikali turunan dari sin-nya. Sin diturunin yaitu cos X. Nah, berarti ini tuh ibaratnya kayak si N-nya gitu ya. Ini tuh ibaratnya kayak Fx-nya. Ini ibaratnya kayak F aksen X-nya. Oke, nah sekarang tinggal kita rapihkan ya. Berarti ini 2 kali, 2 kurangi 1 kan berarti 1 nih. 2 kali sin X, berarti pangkatnya 1, nggak usah tulis ya, kali cos X, jawabannya berarti sama aja kan, 2 sin X cos X. Paham ya? Untuk yang aturan rantai, bentuknya itu Fx pangkat N. Nah, ini rumusnya ya.
Oke, kita ke aturan rantai yang kedua. Ini bedanya hanya ada K-nya aja ya. Kalau tadi kan fx pangkat n aja. Kalau ini ada K-nya gimana? Kalau ada K-nya ya sama aja. Tinggal K-nya ditulis lagi. Jadi K-nya nggak usah diturunin ya. K-nya tetap. Jadi kayak yang sebelumnya, kalau kita punya 2 sin X, turunannya berarti langsung aja 2 cos X. Seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung ya. Sekarang kita coba hitung ya langsung ya. Nah, ini kita coba ada soal pengurangan. Intinya sama ya, kalau pengurangan di sini sama aja kayak kita nurunin satu-satu ya. Oke. Kita tulis langsung ya di sini ya. Berarti f aksen X sama dengan, kan ini 3 sekan pangkat 3x nih. 3-nya kan tetap 3. Oke, terus 3 yang ini, yang pangkat, berarti kan kayak n-nya ya. Berarti kita simpen depan. Kemudian kita tulis sekan X lagi, tapi jadi pangkat 2. Paham ya? Karena di sini berkurang 1 kan pangkatnya kan. Oke, dikali turunan dari sekan. Turunan sekan apa? Sekan tangan kan, berarti kita tulis sekan X, tangan X. Seperti itu ya. Nah, ini mudah ya, ini itu maksudnya adalah f aksen X-nya ya. Sekan X tan X. Oke, ini udah pakai aturan rantai. Sekarang yang ini biasa aja ya, dikurang 2 cos X. Masih inget ya video sebelumnya, ini berarti jadinya 2 dikali min sin X. Karena turunan cos itu adalah min sin X ya. Oke, berarti tinggal kita rapihkan. Ini 9, ini sekan pangkat 3x, kita langsung buat pangkat 3 ya, karena ini kuadrat sama 1 jadi pangkat 3 kali tan x. Jadi plus 2 sin x. Oke, sekarang yang ditanyanya kalau turunannya x-nya kita ganti 5/6 pi ya, jadi ini belum beres. Kalau 5/6 pi itu sama aja berapa sih? Kan ini 180 nih, pi bagi 6 30 ya. Kali 5 berarti 150. Berarti ini sama aja kayak kita ganti 150 ya. Kita pakai derajat aja ya. Kalau mau pakai pi juga boleh. Berarti ini 9 sekan pangkat 3 150 derajat kali tan 150 derajat ditambah 2 kali sin 150 derajat. Oke, sekan itu sama aja kayak 1 per cos ya. Jadi kita buat kayak gini. Tan 150 berarti sama aja kayak tan 30 ya, tapi di kuadran 2, berarti min 1/3 akar 3. Kemudian ini sin 150-nya sin 30 ya, tapi dia kuadran 2 positif, berarti jadinya setengah ya di sini ya. Kita langsung aja masukin 2 kali setengah. Kalau cos 150 berarti jadinya itu cos 30 ya. Di kuadran 2 berarti negatif. Ini berarti setengah akar 3 ya, dipangkatin 3 tapi negatif. Jadi kita tinggal hitung nih 9 per setengah akar 3 negatif ya. Dipangkatin 3. Ini dikali min 1/3 akar 3 ditambah, ini coret-coret jadi 1 ya. Oke, tinggal kita rapihkan nih ya. Berarti ini 9. Oh, ini 9 sama 3-nya kita bagi aja langsung. Jadinya min 3 akar 3. Oke, di sini min 3 akar 3 per setengah dipangkatin 3 jadi 1/8 ya. Minnya tetap ada karena pangkatnya ganjil. Ini kali 3 akar 3 berarti ya. Oke, kita tinggal coret. Minnya berarti di positif. Berarti jawabannya 1/8 atau 8. Oke, paham ya untuk aturan rantai yang kedua. Jadi bedanya hanya di K-nya aja ya. Oke, sekarang aturan rantai yang ketiga. Jadi di sini ada fungsi komposisi. Kalau yang masih ingat itu komposisi bentuknya itu bundaran gini ya, F bundaran G. Oke, jadi kalau misalnya kita punya komposisi antara dua fungsi, ini F sama G. Jadi di sini jika Y sama dengan FU dan U adalah GX, atau bisa kita tulis HX itu sama dengan F bundaran GX,
Kan diingat-ingat lagi ya, rumus komposisi itu kalau ada F bundaran G itu menjadi FGX. Oke, kalau G bundaran F berarti GFX. Ini mah diingat-ingat lagi ya materi komposisinya ya. Nah, berarti turunannya gimana? Atau H aksen X-nya gimana? Berarti ini adalah F aksen GX, jadi GX-nya tetap, baru kita kalikan dengan turunan G-nya. Oke, atau ini boleh pakai notasi Leibniz ya. Jadi sini ada dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Jadi kalau du-nya dicoret sama aja dy per dx. Terserah ya, ini hanya lambang aja, lebih suka cara yang mana. Pokoknya intinya kalau dy per dx itu maksudnya turunan juga ya. Oke, nah sekarang gimana kalau komposisinya lebih dari 2 sama aja. Misalkan ini kita punya F bundaran G bundaran H. Berarti kan nulisnya F G H X. Nah, berarti intinya turunkan dulu yang F-nya, ini ya, turunkan dulu yang F-nya, yang lainnya tetap, kemudian lanjut ke G turunannya, HX-nya tetap, kemudian baru H-nya diturunkan. Jadi kayak berlapis gitu ya. Jadi satu-satu, F dulu, yang lain tetap, kemudian G dulu, H-nya tetap, kemudian H-nya diturunin, berarti beres gitu. Semoga paham ya. Kita coba ke contohnya. Ini untuk yang aturan rantai yang fungsi komposisi. Kayak kita punya contoh yang pertama ya. Ada fx sama dengan sin 5x. Oke. Jadi maksudnya mana yang f, mana yang g. Jadi yang jadi fx-nya itu adalah sin x. Ibaratnya gitu ya. Sorry, jangan kita tulisnya jangan ini berarti ya. Jadi ibaratnya ini sin 5x itu sinnya itu adalah ibaratnya kayak G-nya gitulah ya. Kita ganti lambang ya, jangan F lagi karena ini sininya F. Berarti ini ibaratnya kayak G, ini ibaratnya kayak H-nya. Jadi kayak G bundaran H ibaratnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya nih di sini nih G O H misalkan ya. Kan ini lambang mah bisa nggak mesti F sama G ya. Nah, di sini tuh sama aja kayak sin 5x ibaratnya gitu. Oke, ini berdasarkan konsep ya. Jadi G-nya itu adalah sinnya, 5x itu ibaratnya kayak H-nya. Maksudnya gitu ya. Kan kalau sin x doang diturunin langsung aja kan cos x. Nah, kalau sin 5x diturunin ini bukan berarti langsung jadi cos 5x ya. Ini salah ya, ini salah. Jadi nggak boleh langsung kayak gini. Nah, berarti gimana caranya? Caranya kan tadi kalau misalnya ada G bundaran H atau tadi rumusnya kita menggunakan F sama G, itu kan menjadi gini ya, F aksen X-nya berarti G aksen HX, baru kita kalikan dengan turunan H-nya kan. Oke, nah berarti ini turunan sin apa? Turunan sin itu kan berarti cos, tapi ini tetap 5X. Karena HX itu 5X, baru kita kalikan dengan turunan 5X. 5X diturunin berarti 5 ya. Nah, setelah dari sini, hati-hati jangan 5 dikali 5X. Ya, ini jangan menjadi cos 25X. Ini salah ya. Jadi 5-nya itu harus ke depan. Jadi udah nggak milik cos lagi ya. Jadi nulisnya harus 5 cos 5X. Beda ya, ini sama ini itu beda ya. Ini salah, berarti yang benar itu harusnya 5 kali cos 5x. Oke, sebenarnya sih ini rumus cepatnya ya, kalau misalnya kita punya sin AX plus C gitu ya, atau cos atau apapun lah ya, berarti turunannya itu langsung aja 1 per A, karena turunan dari AX plus C adalah 1 per A gitu. Sorry, bukan 1 per A ya, tapi A maksud ibu ya. Jadi turunan AX plus C itu adalah A. Jadi sama aja kayak A dikali cos AX plus C gitu ya. Nah, intinya sih kayak gini ya. Tapi kan kalau misalnya lebih paham, kalau misalnya di sini sin bentuknya AX kuadrat, ya berarti tinggal turunan dari AX kuadrat itu apa gitu ya. Oke, ini untuk contoh yang A. Sekarang kita bahas yang B. Oke, untuk yang B, ini kita punya tan akar X dengan min sin pangkat 3 per 2 ya. Coba kita rapihkan dulu ya di sininya ya. Berarti ini fx sama dengan
tan, di sini X pangkat setengah. Ingat ya, ini yang pangkatnya si X-nya ya. Nah, kalau yang ini yang pangkat itu sin-nya. Kalau akar-akaran tuh per 2 ya, 3/2. Jadi beda ya antara tan sama yang sin ini mah X yang pangkat, kalau ini sin-nya yang pangkat. Oke, sekarang cara menurunkannya. Berarti kalau yang tan ini komposisi ya. Berarti langsung kan tan turunannya itu apa? Tan itu turunannya berarti secant kuadrat X pangkat setengah tetap. Ingat ya, di sini berarti ini jadi G-nya, ini jadi H-nya ya. Tadi berarti rumusnya itu adalah G aksen HX dikali H aksen X. Oke. Nah, di sini berarti baru kita kalikan dengan H aksen X. X pangkat setengah diturunin berarti setengah X pangkat setengah kurang 1 ya. Atau min setengah sama aja. Nah, ini udah beres turunannya. Sekarang yang ini, min. Ini yang aturan rantai yang pertama ya tadi ya. 3/2 ke depan. Sin X tetap. Pangkatnya jadi setengah ya, berkurang 1. Baru kita kalikan dengan turunan sin. Ini cos X. Paham ya? Oke, ini tinggal kita rapihkan. Berarti secant kuadrat akar X dikali setengah X pangkat min setengah min 3/2 akar sin X kali cos X. Oke, ini tinggal kita rapihkan lagi ya. Ini X pangkat min setengah akar X, tapi jangan kalikan ke sini ya, simpan di depan. Selalu dikali ke depan ya. Ini maaf ya, ini harusnya min, jadinya per bentuknya. Jadi di sini 1/2 akar X, simpan di depan ya, kali secant kuadrat akar X. Oke, yang ini tetap ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, tapi Ibu tulis cos X-nya di sini. Sama aja ya. Nah, ini jawabannya ya. Untuk yang contoh B. Oke, dipahamin lagi ya, kalau misalnya bingung diulang lagi penjelasannya. Oke, kita masuk ke aturan rantai yang keempat ya. Jadi di sini komposisi tapi ada pangkatnya. Jadi kita punya nih FGX atau F bundaran G, tapi ada pangkat N-nya. Kalau tadi kan nggak ada pangkat N-nya ya. Intinya sama, N-nya ke depan dulu. Komposisinya tetap, pangkatnya berkurang 1, baru kita turunkan komposisinya. Di sini F aksen GX-nya tetap, baru G aksen X gitu ya. Oke, kita coba ya di sini. Kita punya Fx sama dengan sin pangkat 3 2x plus 3. Berarti ini sin itu ibaratnya kayak si G-nya ya. Ini anggap aja Fx-nya itu adalah G bundaran H gitu ya. Jadi ini ibaratnya kayak G-nya, ini ibaratnya kayak H-nya. Ini ibaratnya kayak si N-nya ya. Oke, jadi kalau misalnya kita hitung, ini jadinya F aksen X sama dengan, berarti kan N-nya ke depan nih, 3 dikali, komposisinya kita tulis nih, sin dalam kurung 2x plus 3, pangkatnya jadi pangkat 2 ya, berkurang 1, dikali turunan dari sin. Turunan dari sin itu adalah cos, tapi ini 2x plus 3-nya tetap. Oke, kali lagi sama turunan si H ini ya, 2x plus 3. 2x plus 3 kalau diturunin jadinya 2. Oke, paham ya? Jadi dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Jadi sedikit-sedikit ya, dari depan kemudian ke belakang. Nah, 2 ini harus dikalikan ke 3 ya, jangan dikalikan ke 2x plus 3. Jadi ini sama aja kayak 6 gitu ya. Terus kali cos 2x plus 3. Baru ini dikali dengan sin pangkat 2 2x plus 3. Oke, sampai sini paham ya untuk aturan rantai yang keempat. Nah, ini contoh gabungan ya untuk tan 7x per 1 min 4x pangkat 5. Ini cari turunannya ya, d per dx itu maksudnya mencari turunan. Oke, berarti di sini kita bisa tuliskan, ini kan U-nya ya. Ini soalnya harus pakai U per V. Oke, di sini berarti U aksennya itu adalah tan 7x, berarti pakai yang komposisi ya tadi ya, aturan rantai yang ke 3.
Jadi di sini tan itu turunannya sekan kuadrat 7x. Jangan lupa kita kali si 7-nya ya, karena turunan 7x itu 7. Atau ini bisa kita tulis 7 dikali sekan kuadrat 7x. Nah, sekarang kalau 1 min 4x pangkat 5 diturunkan jadi apa? Ini kan aljabar nih, aljabar yang rantai ya. Berarti 5 ke depan, 1 min 4x tetap, pangkat menjadi 4 karena berkurang 1 ya. Dikali turunan dari 1 min 4x. 1 diturunin kan 0, min 4x diturunin min 4. Nah, min 4 kali 5 ya. Jadi min 20, 1 min 4x pangkat 4. Nah, udah tinggal kita masukin ke rumus U per V ya. Rumus U per V masih inget kan ya di sini ya, U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksennya itu sini ya tadi ya, 7 sekan kuadrat 7x dikali V-nya. Terus U-nya masukin, ini tinggal masukin aja ya. Terus V aksennya itu tadi min 20, 1 min 4x pangkat 4 per V kuadrat ya, 1 min 4x pangkat 5. Oke, ini tinggal kita rapihin ya. Oh sorry, ini bukan jadi pangkat 5 ya, jadi pangkat 10 soalnya kan dikuadratin nih. Nah, ini jadi pangkat 10. Ini di min ketemu min jadinya plus ya, plus 20 tan 7x. Ini 1 min 4x pangkat 4 ya. Per. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal kita rapihkan ya. Yang atas ini kan sama-sama punya 1 min 4x pangkat 5, yang ini pangkat 4, jadi bisa kita faktorkan. Ingat ya, kalau mau difaktorkan, faktorkannya dengan yang kecil ya. Jadi di sini sisa 1 min 4x aja. Yang ini habis ya, 20 tan 7x per 1 min 4x pangkat 10. Ini kalau misalnya kita coret jadinya pangkat 6 ya sisanya ya. Jadi sini hasilnya 7 sekan kuadrat 7x kali 1 min x tambah 20 tan 7x per 1 min 4x pangkat 6. Nah, ini ya. Semoga paham ya untuk contoh gabungan yang U per V. Oke, sekarang untuk turunan kedua, intinya sih sama aja ya. Jadi lambangnya itu F double aksen. Jadi sini ada lambangnya berarti double ya di sini ya aksennya ya. Intinya dari turunan pertama diturunkan lagi. Intinya sih seperti itu ya. Ini konsep limitnya sama aja. Kita langsung aja ya. Nanti bisa aja sih turunan ketiga, keempat dan lain-lain. Tapi biasanya kalau di SMA kita cuma sampai turunan kedua biasanya ya. Oke, di sini ada contoh ya. Fx sama dengan sin dalam kurung cos x. Tentukan turunan kedua dari fx atau lambangnya itu F double X ya. Oke, di sini komposisi ya. Ini ibaratnya kayak ada G bundaran H. G bundaran HX, berarti ini G-nya sin, H-nya cos ya. Oke, berarti kita turunkan dulu pertama ya. F aksen X sama dengan, berarti ini jadinya sin turunannya itu adalah cos X. Nah, di sininya tetap ya cos X lagi. Karena kan ingat ya turunannya itu G aksen HX. Oke, baru kita kalikan dengan turunan si H-nya. Turunan H-nya itu kan berarti min sin X. Oke, sampai sini paham ya? Ini mau kita rapihkan dulu boleh. Min cos X. Ini nggak bisa jadi cos kuadrat ya, beda ya. Ini ibaratnya kayak ada sudut dalam trigono dalam trigono gitu ya. Jadi ini biarin aja kayak gini. Dikali sin X. Nah, kalau udah, ini tuh ibaratnya kita mau turunkan lagi kan ya, mencari F double aksen. Nah, ini tuh sebagai U-nya. Ini sebagai V-nya. Oke, karena harus pakai U kali V ya. Ini U aksennya apa berarti? U aksennya itu adalah komposisi lagi ya. Berarti turunan cos di sini ya, turunan cosnya itu berarti min sin. Ini tetap dikali dengan turunan cosnya.
Berarti ini min sin X. Ini min sama min kan jadi positif ya. Jadinya ini sin cos X kali sin X. Ini sin X sama sin X ini, sin X kali sin yang ini nggak bisa dikali ya. Oke, nah sekarang dari sini V aksennya kalau turunan sin gampang ya, jadinya cos X ya. Oke, berarti kita cari sekarang F double aksennya. Berarti rumusnya U aksen V ditambah UV aksen ya. Tinggal kita masukkan U aksennya, berarti ini kita tulisnya sin X dulu ya, biar nggak pusing. Ini yang sin cos X nya simpen di belakang. Ini baru U aksennya doang ya, panjang ya. Dikali V nya itu berarti sin X. Dilihat-lihat lagi ya tadi ya. U nya itu berarti min cos X. Terus V aksennya itu cos X. Nah, ini bukan jadi cos pangkat 3 ya, beda ya. Nah, ini sin yang ini sama sin ini bisa kita kuadratkan. Oke, ini jadinya min cos X yang kita simpan depan ya. Oke, jadinya seperti ini ya, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Ini jangan dikali-kalikan. Oke, paham ya? Untuk contoh yang contoh turunan kedua. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini tentang lanjutan turunan trigonometri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jika masih bingung bisa diulang-ulang lagi videonya atau bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.